Hadirin yang kami hormati, kini tibalah saatnya kita mendengarkan sambutan dari perwakilan wali murid kepada yang terhormat Bapak Husnan Abrori SPD MPD. Kami persilakan. Datang akan pergi, lewat kan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binamatillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah, Ibu Nyai, mudah-mudahan beliau oleh Allah dijaga kesehatannya, dipanjangkan usianya. Yang mulia Gus Faiz, Gus Ama, Gus termuda yang terganteng tidak ada duanya. Mudah-mudahan cintanya terjaga selama-lamanya untuk Ning Rahma dan Ning Rotul. Para pengurus yayasan, kepala sekolah SD Insan Terpadu, kepala-kepala di bawah naungan Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah, Ustadzah yang berbahagia, wali murid dan anak-anakku sekalian yang begitu hebat dan istimewa, aset terbaik kita sebagai ayah dan bundanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menjaga kesehatan kita. Selain sehat, Allah masih memberikan hidayah di hati kita semua, sehingga hari ini kita masih menjadi orang baik. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah menjaga hidup kita, menjaga kesehatan kita, menjaga hidayah di hati kita, sehingga sampai meninggal pun tetap menjadi orang baik. Salawat dan salam diaturkan pada Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya mewakili seluruh wali murid dalam acara graduation journey, perjalanan kelulusan, di mana point of view POV-nya tadi dipegang oleh Ustadzah Farida dan Ustadz Agustin. Tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu sekalian. Karena kita hari ini berbicara tentang perjalanan kelulusan, kenapa kami orang tua menitipkan anaknya di SD Insan Terpadu? Yang pertama, SD Insan Terpadu dari segi mutu memiliki dua indikator. Yang pertama, excellent service dan customer focus. Pelayanan yang luar biasa, berfokus pada kepuasan pelanggan-pelanggannya. Kami mewakili wali murid menyampaikan sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SD Insan Terpadu. Alasan kedua, kenapa dalam perjalanannya kami menitipkan Ananda di SD Insan Terpadu, ketika sekolah lain berbicara tentang karakter dengan pendekatan
reward and punishment, lain beda dengan insan terpadu. Insan terpadu menggunakan pendekatan kindness strategi kebaikan. Gurunya baik-baik, gurunya penuh cinta, gurunya penuh kasih, gurunya penuh sayang, gurunya hadir sebagai orang tua kedua di sekolah, sehingga anak-anak kita merasa nyaman, merasa aman, dan merasa senang berada di sekolah kita. Sehingga yang ada adalah karakter yang muncul bukan karakter palsu karena takut hukuman, tapi karakter yang muncul adalah karakter yang sesungguhnya. Anak-anak berubah karakternya tanpa merasa dirubah. Tepuk tangan untuk ayah bunda, untuk anak ustadz-ustadzah kita semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kami mewakili seluruh wali murid menyampaikan banyak-banyak terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam untuk pihak manajemen sekolah, ustadz-ustadzah, atas dedikasi, loyalitasnya, atas pengabdiannya terhadap lembaga ini, terhadap anak-anak. Kami menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, menyampaikan terima kasih yang tidak ada batasnya. Mudah-mudahan ustadz-ustadzah walaupun hari ini bukan pegawai negeri, memilih mengabdi di tempat ini, mudah-mudahan anaknya besok kelak jadi jenderal terbaik di Indonesia. Yang kedua, yang berikutnya, kami mewakili seluruh wali murid menyampaikan mohon maaf yang tiada batasnya kepada ustadz-ustadzah sekalian apabila ada hati yang terluka sedangkan kami tidak mengetahuinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi seumpama ketemu dengan kami di jalan, kami lupa untuk menyapa, kami lupa untuk tersenyum, jenengan sudah tersenyum kepada kita, mohon dimaafkan, itu tandanya SPP kita belum bayar. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk anak-anakku sekalian yang berbahagia, dulu anak-anak kita titipkan di TK Insan Terpadu. Sebetulnya esensinya adalah kita lagi melatih anak kita hidup mandiri tanpa orang tua 4 jam sehari. Karena logikanya Bapak Ibu sekalian, yang akan dikurangi umurnya lebih awal adalah orang tuanya. Maka kita latih anak kita di TK, dititipkan di TK, hidup 4 jam tanpa orang tuanya, mandiri mengelola dirinya sendiri, mengelola keuangannya sendiri, mengelola circle dan pergaulannya sendiri, didampingi oleh ustadz-ustadzah. Lalu kita naikkan level latihannya, treatmentnya, dengan memasukkan anak-anak kita di SD Insan Terpadu, full day school. Kita sebetulnya lagi melatih anak-anak kita belajar hidup tanpa kedua orang tuanya, mandiri mengelola dirinya sendiri, 8 jam sehari, dari jam 7 sampai jam 3. Nah, khusus anak saya, Ratu, sebagaimana kakak-kakaknya sebelumnya, treatment latihannya kami naikkan levelnya, menjadi hidup tanpa orang tua, mengelola dirinya sendiri 2 minggu tanpa orang tua. Kami masukkan, izin Gus, kami masukkan dan kami titipkan Ratu di asrama Insan Terpadu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tantangan mereka, tantangan anak-anak kita ke depan itu luar biasa. Tidak sama dengan kita. Geopolitik dunia yang tidak menentu. Apa yang terjadi di belahan bumi barat, perang dunia ketiga yang sudah di depan mata,
menuntut anak-anak kita untuk selalu survive, tahan banting dalam menghadapi problem kehidupan. Climate change, perubahan iklim yang luar biasa dan ekstrim. Jangan sampai kita selalu memanjakan anak-anak kita hidup dengan AC dan kipasnya di rumah, hidup dengan kamar mewah. Tapi sekali-kali kita harus melatihnya hidup berbagi dengan orang lain, satu kamar 4 siswa atau 4 anak. Sehingga dia menjadi orang yang kuat menghadapi tantangan zaman. Tantangan ketiga untuk mereka adalah algoritma yang hari ini lebih menarik daripada wahyu. 24 jam mereka pegang HP di rumah, membaca Al-Quran hanya 1 pakra. Maka dengan memasukkan dia ke pesantren, di asrama insan terpadu, kita lagi melatih dia bebas dari algoritma. Mudah-mudahan 24 jam bersama Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran. Artinya Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kenapa treatmentnya harus dinaikkan menjadi hidup tanpa orang tua 2 minggu? Sebetulnya tiket menuju sukses hari ini bukan hanya sekedar ijazah. Kalau di zaman saya punya ijazah, itu tiket untuk sukses sudah bisa kita lalui. Hari ini dan ke depan generasi emas Indonesia harus memiliki 2 tiket penting untuk menjadi orang sukses dan beruntung dalam hidupnya. Yang pertama, memiliki ijazah sebagai pengakuan bahwa dia sudah sekolah. Dan yang paling penting adalah daya tahan menghadapi tekanan kehidupan. Oleh karenanya, karakter yang sudah dibentuk di SD Insan Terpadu harus selaras dan seimbang. Maka khusus anak saya masukkan di asrama Insan Terpadu karena pembentukan karakter terbaik di zamannya hari ini tetap adalah pesantren. Pesantren. Itu Bapak Ibu sekalian untuk anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang sukses dan beruntung ke depannya. Dan kita sebagai orang tua diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang luar biasa. Sehingga kita nantinya akan melihat anak-anak kita sukses dengan potensinya masing-masing. Ada yang musik tadi, musikal ritmik, ada yang analisis matematik, sains, ada yang verbal linguistik, ada yang bahasa. Jadi kecerdasan anak-anak kita itu tidak tunggal, tapi mereka berjalan sesuai potensi fitrah kecerdasannya masing-masing. Kita sebagai orang tua hanya memberikan support. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita yang kita besarkan dengan kasih sayang ini Allah jaga, Allah jaga, Allah jaga, dan Allah jaga sampai dia menemukan mana kesuksesan yang pantas untuk dirinya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha